jam 12.40. Ayah 12 dan naungnya duguru-dugu. Tiba di pos 6. Sampai di pos 6. Kita mau istirahat dulu, nyantai dulu. Sampai di pos 6 atau puncak bayangan. Seperti biasa tiap pos kita istirahat. Dan nanti bentar lagi mau lanjut ke pos 7. Semakin tinggi pos yang kita lewati, kita harus semakin waspada. Karena kita semakin mendekati habitat si Bagas atau babi ganas, ikon dari Gunung Cikuray. Dan bisa kita lihat si Bagas sudah ada di jalur pendakian. Kita harus hati-hati karena memang babi di Gunung Cikuray ukurannya cukup besar. Kita jalan lagi dari pos 6 menuju pos 7 dan bisa dilihat airnya kita nemu juga bonus dari pos 1 sampai pos 6 gak ada ampun bang, nanjak terus. Dan sekarang baru ketemu yang agak landai lah, lumayan lah, 10 meter lah ya, sekitar 20 meter ke depan. Nah, di sana udah ada tanjak lagi. Yuk lanjut lagi jalan menuju pos 7. Let's go. Kan baru sekitar 20 meter landai, sekarang ketemu lagi nanjak lagi. Kita persiapan dulu, nyiapin tenaga buat lewatin tanjakan yang di depan. Yuk, sebentar lagi pos 7, kayaknya sebentar lagi ya guys. Ayo. Perjalanan dari pos 6 menuju pos 7 masih sama seperti trek sebelumnya, didominasi oleh tanjakan yang memiliki kontur berakar. Uniknya dari jalur pendakian ini adalah jalur yang tersedia memang cukup lebar, akan tetapi kita harus memilih trek mana yang harus dilewati. Karena jalurnya yang cukup curam dan memiliki banyak akar yang membentang di sepanjang jalur. Di beberapa bagian trek juga terdapat pohon tumbang yang berada di tengah jalur, jadi kita harus usaha lebih untuk melewatinya.
Tadi kita lewat di persimpangan jalur antara Kiara Janggot dan juga jalur pemancar. Tadi di bawah situ persimpangannya. Dan ternyata masih belum nyampe pos 7. Lumayan lama ternyata. Sekarang jam 3 pas 15.00 dan kita lanjut lagi jalan menuju pos Selanjutnya. 7. Yuk. Nyampe di pos 7. Pas sampai sekitar jam 15.20. Kita dari pos 6 atau jam berapa, lupa. Truknya mantap bang. Mantap. Udah ampun. Sampai bosan, akar terus. Arah, kecapean kita. Dan nanti kita mau ke pos 8, mau camp di sana. Istirahat dulu bentar. Setelah istirahat, kita melanjutkan perjalanan dan tidak lama berjalan langsung sampai di pos 8. Sekaligus tempat kita buat ngecamp. Mas, di sini aja kali ya. Ini taruh. Ayo. Yes. Sampai tempat camp, kita camp di sini aja. Ayo. Yes. Kita ngecamp di pos 8. Bikin apa bang? Ya buat itu Buat gantung makanan. terhindar dari Biar nanti takutnya nanti malam ada bagas. salah deh. Jadi ini buat gantung makanan kita di sini nanti. Makanan kita semuanya digantung. Nggak ada makanan di tenda. Nih, kayak ini nih. Udah pernah digantung makanannya. Malam ini kita mau masak, tapi masaknya nggak yang ribet. Cuman mau masak mie doang. Soalnya tadi kita baru makan siang sih, sekarang masih kenyang. Jadi mau masak mie aja. Nasinya besok lagi dah. Mantap, udah matang. Karena kita mau hemat tempat, jadi makanya di nesting aja. Kita masukkan bumbunya. Aduh bang, asin teuing boy. Saya kurang ya. Mantap bang.
Ya, sip. Ngegantung makanan sama sampah. Soalnya takut ada bagas. Jadi semua logistik kita gantung di luar. Ini pohon nih. Kita gantung. Mending tali permanen. Oh iya. Hah? Seberes makan, kita ngopi dulu sebentar, dan setelah itu kita langsung istirahat buat tidur. Karena tadi siang kita sudah kelelahan berjalan dari pos pemancar menuju pos 8. Baru tidur sekitar 2 jam, kami kebangun lagi. Karena babi mulai berkeliaran di camp area. Coba tomatnya nih. Tanggal lapangan kita dulu sih. Bardak gitu Nyampe bang. Sekitar jam 12 malam, hujan pun turun dan kami yang begadang di camp area untuk menghalau babi akhirnya masuk juga ke tenda masing-masing. Dan kami menyerah, membiarkan babi berkeliaran di camp area. Sampai akhirnya ada beberapa tenda yang sobek diseruduk oleh babi Cikuray, termasuk tenda saya pun diserang babi. Ya sudahlah, meskipun susah, akhirnya dipaksain tidur juga. Oke, sekarang udah pagi sekitar jam 6:30. Tadi sebenarnya kita udah bangun dari jam 5, tapi karena cuacanya hujan, sampai sekarang belum reda juga. Jadi kita belum sempat ke puncak. Kita mau nunggu reda dulu baru nanti langsung gas ke puncak. Karena emang ini puncaknya udah nggak terlalu jauh ya. Kita camp di pos 8, ke puncak mungkin sekitar 10 menit aja. Jadi ya kita nunggu reda. Karena memang semalam juga kita tidur nggak ada yang nyenyak karena babi terus berkeliaran. Tenda saya juga tadi malam sekitar jam 2 itu diserang sama babi. Di sebelah sini nih, pojok. Tapi alhamdulillah nggak sampai sobek ataupun frame-nya nggak ada yang patah, tetap aman. Pas diserang itu kita langsung kebangun dan kita langsung usir babinya. Babinya gede-gede banget sumpah, mantap Cikuray. Kita nunggu reda terus langsung ke puncak. Karena hujan gak berhenti-berhenti jadi kita maksain ke puncak, takut waktunya keburu siang. Bang, treknya licin, jadi kita harus lebih hati-hati. Mantap, kita naik ke puncak sekarang. Karena hujan tak kunjung reda, akhirnya kami memaksa untuk jalan ke puncak. Meskipun agak susah karena jalannya licin, kami tetap berjalan karena jarak dari pos 8 menuju puncak tidak terlalu jauh. Alhamdulillah nyampe puncak bang. Kita sekarang udah di puncak Cikuray 2821 mdpl dengan cuaca yang cukup ekstrim, hujan terus berkabut.
28 21 mdpl. Karena cuacanya hujan, jadi kita ke atasnya telat. Udah nunggu kurang lebih 1 jam, tapi masih kayak gini, masih kabut, masih gerimis. Kayak ini nggak bakal bener. Tadinya rencananya saya mau shoot drone di puncak ini, tapi saya tidak mau ambil resiko karena cuaca sangat berkabut. Nanti navigasi drone-nya tidak bisa terlihat. Ya, nanti mungkin di bawah lagi lah kita shoot drone untuk edisi Gunung Cikuray ini. Yuk. Meskipun kita dihadapkan dengan cuaca yang kurang bersahabat, pendakian kali ini cukup memberikan kesan yang cukup menarik. Pengalaman pertama di mana badan lelah butuh istirahat, tapi kondisi di tempat camp tidak kondusif karena babi yang terus berkeliaran. Hal ini mengajarkan kita bahwasannya dalam kehidupan pasti ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terlepas dari suka atau tidak, inilah jalan yang sudah kita pilih di awal. Kita pun harus merendahkan ego, karena di situasi seperti ini bukan hanya fisik yang berjuang, tapi mental juga sangat berperan. Terima kasih, saya Hairul Mabruri, salam dari Gunung Cikuray.